miskin dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diem. Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Zero hunger. Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor 4, quality education. 5, gender equality. 6, clean water. 7, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu yang tidak rasional. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan, ini tidak. Kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan. Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya, energi, Anagata, masa depan. Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dimanage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget. Waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan, BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi. Ada BUMN yang bikin anak perusahaan. Dia bikin lagi cucu perusahaan. Dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga
pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama, sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077 di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah, ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua DEN Pak Luhut dan bisa dicek di dunia, mana ada negara yang menutup state owned enterprise 250 dalam 1 tahun. Dan mereka menyanggupi laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021, jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik. Bisa mendekati 70-80 triliun.